Film tentang pencobaan Yesus ini diadaptasi dari Ketika Injil yang mencatat 40 hari Yesus berpuasa dan kemudian dicobai iblis. Setelah Yesus menerima baptisan, ia dibawa oleh Roh menuju ke padang Yudea untuk dicobai iblis. Menariknya, penulis cerita film ini, yaitu Reed Leakey, menambahkan cerita imajiner tentang pergumulan Yesus selama waktu 40 hari 40 malam di padang gurun. Sebagai manusia biasa, pasti tidak mungkin ya, dan barangkali mustahil dilakukan bisa berpuasa selama 40 hari tidak makan. Namun yang perlu menjadi perhatian kita adalah hadirnya nuansa supranatural dalam kisah tersebut seperti yang tercatat dalam Injil. Ada keterlibatan Roh Kudus dalam peristiwa ini. Dan di akhir cerita juga disebutkan tentang para malaikat yang melayani Yesus. Tidak tertutup kemungkinan bahwa Yesus menerima kekuatan yang khusus dari atas sehingga dia mampu menyelesaikan puasa selama 40 hari. Setiap kali berkaitan dengan pergumulan Yesus, kilas balik masa kanak-kanaknya juga muncul sebagai awal karya panggilan Tuhan bagi keluarga Yusuf dan Maria. Itu pula yang ditampilkan ketika Yesus masih berusia kanak-kanak dan dibawa oleh ibu dan bapaknya ke Yerusalem. Peristiwa di Bait Allah menyimpan misteri bagi Maria dan Yusuf, karena di sana Yesus pernah berkata, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Sejak Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun, iblis pun selalu mengikutinya. Si iblis terus mengawasi Yesus ketika mulai berpuasa. Dan di sela-sela waktu ketika Yesus merasakan pergumulannya, ia akan menampakkan diri. Pada waktu Yesus berada di sebuah gua untuk beristirahat, iblis menampakkan diri kepada Yesus dan berkenalan dengannya. Si iblis tahu siapa Yesus, dan ketika hidup sebagai manusia, iblis mencoba untuk melemahkannya. Yesus tetap kuat berjuang untuk melawan godaan. Do you know who I am? Ia terus menggumamkan firman Allah yang kebanyakan dari kitab Mazmur sebagai doa permohonan dan penghiburannya. Selama hari-hari puasanya, Yesus sungguh-sungguh menggumuli panggilan Tuhan bagi dirinya. Ia selalu mencoba berkomunikasi dengan Allah, baik melalui pergumulan pribadi maupun melalui nubuatan dan ayat-ayat Alkitab yang menjadi kekuatannya. Setelah menjalani puasa, iblis tahu kapan ia akan mencobai Yesus. Akhirnya, laparlah Yesus. Dan si iblis menjelma menjadi ibu Yesus. Si ibu meminta Yesus agar mengubah batu-batu itu menjadi roti. Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Oleh jawaban Yesus itu, menjelmalah si ibu menjadi iblis kembali. Kemudian setelah itu, iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Waktu itu, si iblis menjelma menjadi bapaknya, Yusuf, dan mengatakan, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya,
dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Setelah pencobaan pertama dan kedua gagal, iblis datang dengan rupa yang sama dengan dirinya. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan waktu itu ia berkata kepada Yesus, semua itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Waktu itu Yesus marah kepadanya. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik untuk mencobai dengan cara yang lain. Ketika Yesus telah unggul dari pencobaan itu, digambarkan dalam film tersebut ketika Yesus tertidur atau tidak sadarkan diri, malaikat-malaikat datang kepadanya, membangunkannya, dan seperti yang dikatakan dalam firman, melayani Yesus dengan baik, sehingga Yesus dapat melanjutkan karya Tuhan. Film ini tidak berbeda jauh alur ceritanya dengan apa yang sudah tertulis dalam Alkitab. Hanya supaya lebih menarik kepada penonton, ada hal-hal yang dimasukkan seperti misalnya kilas balik atas pergumulan orang tuanya ketika Yesus masih kecil, atau ketika pencobaan itu dilakukan, iblis menggunakan rupa ibunya, kemudian menggunakan rupa ayahnya. Tetapi baiklah kita belajar dari sana bahwa setiap pencobaan yang datang dari iblis harus dilawan dengan sungguh-sungguh, taat kepada firman Tuhan, supaya kita dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran.